Oh iya. Cuman selama 2-3 kali suntik selama bulan ini berat badannya naik terus. Jadi ya, kelihatannya galau sih. Cuman kami ke sini mau minta pendapat sama ibu untuk solusinya gimana, apakah kami harus ganti KB atau gimana? Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya Ibu Bapak. Kenalkan, nama saya Bidan Desi. Kebetulan saya hari ini bertugas di Puskesmas Cipakosa ya. Sebelumnya nanti maaf, saya pasti banyak yang akan bertanya tentang seputar kesehatan ibu, tentang seputar kehamilan ibu sebelumnya ya Ibu ya. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Neira. Ibu Neira. Kalau Bapak namanya siapa? Selamat. Selamat. Umur Ibu berapa Bu? 40 tahun. 40 tahun. Kalau Bapak berapa umurnya Pak? Tinggal di mana? Dalam Sukamaju. Sukamaju RT3 RW1. Anak Ibu berapa sekarang? Tiga. Iya. Perempuan, laki-laki? Perempuan 2, laki-laki 1. Anak yang terkecilnya umurnya berapa Bu? 10 tahun. Sudah besar ya? Sudah. Sebelumnya Ibu ini pas waktu masa hamil, apakah ada masalah di kehamilannya? Kehamilan yang keberapa ya Bu ya? Kan ini kan ada 3 ya Bu ya. Selama 1, 2, sama 3 itu apakah ada masalah? Alhamdulillah enggak ada Bu, normal semua. Terus pas selama melahirkan normal nggak Bu? Normal. Apakah ada riwayat penyakit misalnya? Enggak ada Bu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan ya. Ini namanya alat bantu pengambil keputusan dalam ber-KB Ibu ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu kan tadi pakai KB suntik 3 bulan Bu. 3 bulan Bu ya. Iya. Jadi alat ini bisa nanti membantu Ibu untuk mengambil keputusan dalam menentukan jenis KB apa yang Ibu inginkan. Nah, di sini Ibu jangan khawatir Bu ya. Saya akan menjaga kerahasiaan Ibu selama saya memberikan konseling kepada Ibu ya. Terus keluhan Ibu tadi gimana Bu? Berat badan saya bertambah Bu, dari 50 jadi 80 lebih. Awalnya kan 50 sebelum suntik KB. Pas setelah saya suntik KB 3 bulan melonjak, galau saya Bu. Kemarin pas waktu hamil kan ada pemeriksaan Bu ya, Iya. tentang HIV. Hasilnya gimana Bu? Negatif Bu. Terus tentang infeksi menular seksual, ada nggak Bu diperiksa kayak gitu? Ada. Hasilnya semuanya gimana Bu? Normal. Ibu tadi kan bertanya tentang masalah seputar KB suntik 3 bulan Bu ya. Iya. Karena bertambahnya berat badan Ibu ya. Jadi gini Bu ya. KB suntik 3 bulan ini harusnya kembalinya tanggal berapa Bu? Kembalinya. Kartunya juga. Oh, ada. Ini Bu kartunya. Oh iya, ya. Ini tinggal 1 minggu lagi Bu. Ibu Iya. kembali lagi ke sini, harusnya untuk suntik ulangannya kan 1 minggu lagi. Jadi gini Bu, untuk KB suntik 3 bulan ini, karena KB suntik ke 3 bulan ini sebenarnya mengandung hormon Ibu. Jadi mengapa ada kelonjakan naik pada berat badan Ibu ya. Terus kemarin menstruasinya lancar nggak Bu? Lancar Bu. Lancar
kan Bu ya? Iya. Apa cuma sedikit-sedikit apa gimana? Bu? Kadang-kadang ada sedikit, tapi kadang-kadang lancar juga. Nggak mesti lancar terus gitu Bu. Tapi tetap menstruasi Bu. Selama ini pakai yang suntik 3 bulan ini udah berapa lama Bu? Dari anak kedua Bu. Sebenarnya Bu, efek samping dari suntik 3 bulan ini sebenarnya biasanya memang ada flek, haidnya ringan biasa kayak Iya. flek biasa kayak gitu. Iya ada Bu. Iya. Memang kadang-kadang lancar juga. Misalnya darah, tapi kadang-kadang pas bulan selanjutnya kadang-kadang sedikit-sedikit. Itu juga yang ingin saya tanyakan Bu. Makanya kita ingin konsultasi, ingin mengetahui kenapa. Memang sih dari sebelum-sebelumnya, tapi kita kan belum paham. Jadi ini ingin lebih paham, lebih tahu ya Pak ya. Ada efek sampingnya atau gimana kan? Kan berat badannya naik terus nih Bu. Iya. Betul Ibu. Memang tadi yang disebutkan itu dari efek samping dari suntik 3 bulan Ibu ya. Ya. Dan pada umumnya suntik 3 bulan ini tidak ada perlindungan untuk HIV kayak infeksi menular seksual Ibu ya. Kecuali pakai kondom ya. Kemudian Ibu untuk perubahan haid sama Ibu memakai KB suntik 3 bulan tadi kan kadang-kadang tidak menstruasi ya Bu ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kadang lancar, kadang sedikit juga Bu. Itu memang efek samping dari KB suntik 3 bulan Bu. Dan juga umumnya untuk KB ini dia 1-2 kilo Bu naiknya untuk per tahun. Tapi saya lebih Bu. Ibu lebih? Iya, kalau masalah datang menstruasi yang kadang lancar, kadang saya nggak masalah. Yang saya masalahkan itu berat badan saya drastis meningkat gitu. Untuk keluhan yang lainnya, efek samping dari suntik 3 bulan itu ada nggak misalnya kayak sakit kepala Ibu, nyeri payudara? Ada Bu, kadang-kadang, tapi nggak sering, kadang-kadang saja. Nah itu memang umumnya memang kayak gitu Bu, karena efek samping dari KB 3 bulan tadi ya, sakit kepala yang ringan, nyeri payudara, suasana hati kadang-kadang berubah kayak gitu Bu. Iya, kadang-kadang Mood-moodan, ya. emosional saya Bu. Iya. Terus mual-mual, rambut rontok, terus kadang-kadang turunnya gairah seksual juga ya Bu ya, jerawatan Bu. Biasanya emang kayak gitu efek sampingnya Bu. Jadi sebenarnya bisa bisa diobati kalau misalnya Ibu tadi keluar darah mensnya kan sedikit-sedikit. Dan nanti bisa dikasih obat Bu sebenarnya ya Bu ya. Tapi di sini kami kembalikan lagi kepada Ibu. Ibu misalnya mau pakai KB apa? Apa Pak? Bagusnya apa Bu? Beda. Nah di sini kan ya. Nah di sini Ibu kan mengalami kenaikan berat badan yang berlebih lah kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini yang boleh Bu untuk Ibu kayak sebenarnya kayak suntik 3 bulan tuh masih bisa Bu, masih bisa diperbolehkan. Terus pil juga bisa. Implan tahu nggak Bu? Tidak Bu. Implan tuh susu KB Bu. Itu Di gimana bawah kulit gitu. Di lengan sebelah kiri biasanya. Nah itu ada yang 1 batang, ada yang 2 batang Bu biasanya. Maksudnya itu apa Bu? Jadi itu alat KB. Nah implan ini sebenarnya alat KB yang ada hormon juga sebenarnya Bu. Implan ini. Nah kayak gini dia Bu. Sekarang ada yang 1 batang. Ini 2 tahun ya Bu ya. Untuk 2 batang ini untuk perlindungannya 3-5 tahun Bu. Nah yang 1 batang dia perlindungannya sampai 3 tahun. Nah yang 2 batang ini sampai 5 tahun biasanya. Oh, berarti lama Bu ya? Efektifnya ya lama, memang lama Bu. Nah
implan ini dia sebenarnya kayak korek api Bu panjangnya. Nah itu lah. Dia lunak, lentur gitu. Dia mengikuti istilahnya kan di bawah kulit itu Bu ya. Nah umumnya ini implan ini karena ada hormon ya sama juga kayak tadi. Efek sampingnya kadang-kadang ada yang mensnya sedikit-sedikit, ada yang nggak men gitu Bu ya. Ada Bu yang tidak memakai hormon Bu, yang tidak membuat berat badan meningkat Bu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan ibu tadi dengan berat badan yang berlebih. Ini namanya ada alat IUD. Ibu tahu nggak IUD? Tidak Bu, tolong dijelaskan. IUD ini alat kontrasepsi bawah rahim ya Bu ya. Jadi dia tuh dimasukin alatnya tuh kayak bentuk huruf T gitu Bu. Seperti apa Bu? Ya, saya cari dulu. Nah, yang disebut dengan IUD itu ini ya Bu ya. Jadi ini isinya tuh kayak berbentuk huruf T Bu, dimasukin ke dalam rahim. Kayak besi ini Bu. Ini tembaga Ibu isinya. Oh. Nah, tembaga ya. Ini alatnya dimasukin. Nah, sini ya. Sakit Bu. Nah, sebenarnya nggak terlalu sakit Bu. Dia juga efektifnya nggak terlalu lama masaknya, 10-15 menit lah. Dia aman ini. Ini nggak ada hormonnya lagi. Dia bekerja sampai 10 tahun Ibu. Oh lama Bu ya? Lama. Makanya kan Ibu cocok yang untuk Tidak ada hormonnya. karena Ibu kan mengalami penambahan berat badan yang berlebih tadi. Iya. Ya. Bu, efek sampingnya apa ini? Efek sampingnya biasanya kadang dia ada menstruasinya agak banyakan Bu. Agak banyakan, tapi Ibu jangan perlu khawatir Ibu. Karena itu memang normalnya kayak gitu istilahnya ya. Nah biasanya Bu setelah pemasangan ini biasanya ada agak-agak kram gitu sedikit di perut ya. Nanti kram, terus ada flek-flek dia. Lama enggak Bu merasakan kram itu setelah pemasangan? Enggak lama Bu, dia terus ada flek-flek juga nanti. Dia berapa minggu, jadi jangan Ibu terlalu khawatir nanti. Karena memang efek dari setelah pemasangan saya emang kayak gitu Bu ya. Terus efek samping lainnya kadang ya tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya, haid lebih lama dan lebih banyak. Terus bercak atau flek di antara masa haid. Nah maksudnya kadang ada bercak-bercak juga kayak gitu Bu. Kram juga pas waktu haidnya ya. Nah itu efek samping dari pemasangan IUD tadi Bu ya Bu ya. Nah setelah saya jelaskan tadi, gimana Bu? Ibu berminat mau pakai KB apa? Kayaknya ini saja ya Pak ya, yang tidak ada hormonnya ya. Oh jadi Ibu sekarang pengen masang IUD? Iya. Oke, nanti Soalnya ini kan tidak ada hormonnya. Terus lama juga 10 tahun Bu. Maaf Bu, Iya. sebelum kita melakukan memasang IUD, ada baiknya saya mau minta nomor persetujuan Bapak dan Ibu ya Bu ya. Nah, ini nomor persetujuannya, maaf, kita datangkan Ibu ya. Di mana Bu? Oh di sini. Nah di sini Bapak. Nah, untuk kunjungan ulangnya, Ibu, misalnya Ibu ya, kalau ada nanti keluhan setelah pemasangan, Ibu bisa langsung datang ke sini, atau bisa WA saya juga boleh, Bu ya. Maaf Bu, pemasangannya kapan itu? Pemasangannya bisa sekarang, bisa. Ibu kan udah sebenarnya kan udah jadwal suntik kan, suntik Iya. KB. Nah, udah bisa sekarang, Bu. Jadi nanti saya kasih kartu untuk kembalinya ya. Ini IUD-nya untuk 10 tahun ya Bu ya. Oh iya. Oke Ibu, ini ya Bu ya. Iya. Nomor kartunya, kartu KB-nya. Nanti kalau mau cek IUD Bu,
sebenarnya bisa sendiri ibu kita itu. Jadi pas waktu saat kita ke WC kan, ke BAK misalnya ya, nah bisa dicek bu pakai jari. Nah kalau terasa benangnya ada, berarti itu IUD-nya berarti ada bu. Pokoknya masih berfungsi gitu. iya. Nanti juga bapak jangan khawatir nanti ya. Iya. Kalau masalah IUD ini sebenarnya takutnya misalnya pas berhubungan itu kerasa, nanti ngomong aja kembali lagi gitu ke sini ngomong sama saya, nanti saya lihat takutnya kan si benangnya kepanjangan gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan bapak ibu? Kira-kira udah pas ya. Maaf ibu, saya mau kembali bertanya. Jadi ibu, IUD tadi seperti yang saya jelaskan tadi, berapa tahun bu? 10 tahun. Iya, 10 tahun. Alatnya kan yang berbentuk T tadi ya bu ya. Ya. Nah pada umumnya kan tadi setelah pemasangan ibu mengalami kram, nanti terus bercak-bercak darah keluar, nanti jangan khawatir bu. Ya. Atau menstruasinya berkepanjangan, itu memang efek samping dari IUD, pemasangan IUD tadi ya bu ya. Ya. Oke bu, sekian, terima kasih. Makasih ibu ya. Bu.